Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Berjumpa lagi dengan Instagram Live kita, KPP Pratama Malang Selatan, bersama saya, host Didit Fahri Prasojo, dan ada rekan saya di sini, ada narasumber baru nih. Nah, dalam episode sebelumnya kan kita narasumbernya ganti ya, selalu ganti. Ya. Narasumber kali ini adalah dengan Bapak Yudianto. Bapak Yudianto merupakan penyuluh pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Nah, bagaimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah. Gimana Mas Didit? Alhamdulillah sehat Ya. ya. Kebetulan nih Malang ini lagi dingin-dinginnya nih, lagi Betul. cerah, lagi dingin-dinginnya. Tapi ada yang panas, Pak. Wah, ini ya. Apa, Mas? Yang panas apa? Yang panas adalah aturan baru terkait UMKM yang akan menjadi pembahasan Instagram Live kita pada hari ini. Ya, aturannya apa? Yakni PP nomor 20 tahun 2026. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita dalam beberapa waktu ke depan ya Pak ya. Iya. PP 20 tahun 2026 ini terkait UMKM. Nah, UMKM ini katanya kemarin nih lagi rame. Pak, aturannya UMKM kan lagi ini ya sudah nggak berlaku lagi. Terus kita sekarang pakai aturan yang mana? Ya. Apa UMKM itu dihapuskan dan lain sebagainya? Ya, Itu banyak tuh betul. pertanyaan masyarakat. Bahkan banyak WP datang ke KPP ya untuk sekedar konsultasi menanyakan aturan terkait UMKM. Nah, khusus kali ini kita hadirkan langsung narasumbernya, akan kita tanya-tanya ini. Apa sih pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat ya terkait PP 20 tahun 2026 ini? Nah, mungkin langsung aja ya Pak ya. Pertanyaan pertama mungkin yang sering ditanyakan oleh masyarakat, intinya sebenarnya di PP 20 tahun 2026 itu apa sih Pak? Kan aturan terkait UMKM. Apakah dia itu menggantikan aturan yang lama, PP 55 tahun 2022 ya? Nah, itu udah expired lah istilahnya kalau wajib pajak bilang. Nah, gimana jadi Pak? Intinya gimana? Jadi bisa dibilang memang PP 20 tahun 2026 ini sudah ditunggu-tunggu ya Mas ya. Karena untuk wajib pajak yang terdaftar, NPWP terdaftar sebelum berlakunya PP 23 ya, yang tahun 2018 ya. 2018 ya, benar, betul. PP 23. Itu kan sebenarnya sudah berakhir di tahun 2024. Nah, kan belum ada kejelasan pada saat itu ya. Iya. Apakah dilanjutkan apa tidak? Karena kan waktu itu kan juga beritanya simpang siur kan ya. Simpang siur. Nah, alhamdulillah juga kemarin PP 20 tahun 2026 resmi diluncurkan ya, atau diterbitkan betul. Berlaku sejak tanggal 22 April tahun 2026. Oh, 22 April ya. Jadi intinya PP 20 tahun 2026 ini tidak mengganti Mas ya, tidak mengganti. Dia nanti akan menyempurnakan dari peraturan yang sebelumnya ya, yang PP 55 tahun 2022. Menyempurnakan berarti sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan nomor 5, kesempurnaan. Nah, gitu ya. Betul. Jadi ternyata adalah penyempurnaan ya Pak Yudi ya terkait PP 20 tahun 2026 ini. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, apakah tarif fasilitas PPh final atas UMKM ini diganti atau dihapus? Nah, kalau kita bicara terkait pajak itu kan ada tarif ya Pak ya. Betul. Kebetulan tarifnya UMKM itu adalah 0,5%. Nah, itu ditanyain tuh sama masyarakat. Lah, pajakku nanti apa tambah gede? Tarifnya itu diganti atau dihapus? Gimana nih kejelasan tarifnya? Nah, kira-kira bagaimana Pak? Iya, jadi pada dasarnya pemerintah ya dalam hari ini DJP itu masih mempertahankan atau melanjutkan peraturan sebelumnya. Jadi untuk tarif juga masih sama ya. Tarifnya adalah 0,5% dengan batasan omset yang 4,8 miliar itu. Cuman memang ada beberapa yang penyempurnaannya. Dalam hal ini penyempurnaannya ada di subjek pajaknya. Jadi kalau dulu semua jenis wajib pajak, apakah itu badan atau PT perorangan atau orang pribadi, itu kan dikasih batas waktu. Nah, untuk yang tahun 2022, untuk yang tahun 2026 ini yang PP 20 itu sudah ada beberapa wajib pajak yang sudah tidak bisa menggunakan lagi gitu. Nanti akan kita jelaskan di berikutnya ya. Menarik ini ya, karena tadi ada yang dijelaskan oleh Pak Yudi, ada yang sudah tidak bisa lagi. Betul. Nah, kuncinya di situ. Nah, tapi ternyata kawan pajak dalam PP 20 tahun 2026 ini banyak yang tetap dipertahankan oleh pemerintah. Salah satunya adalah tarif 0,5%. Betul. 0,5% itu kalau kita matematikakan ya, itu 1/200. Iya. Ya, 1/200 itu dalam artian gini,
kalau ada kawan pajak yang UMKM-nya misalkan jual telur ya 200 butir. Nah, 1/200 berarti 1 butir telurnya itu adalah kontribusi untuk negara. Betul. Nah, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi 1/200. Nah, tentunya nggak besar ya Pak ya, 1/200. Bahkan banyak kawan pajak yang sangat memanfaatkan ini. Iya. Nah, lalu selanjutnya adalah omset. Nah, terkait omset 4,8 M itu kan gede ya dalam Betul. setahun. Itu batasannya tetap atau diubah? Jadi kan banyak yang nanya ini, kalau tarifnya itu kan tetap. Nah, sekarang batasannya nih. Batasan omset ya. Iya, Betul. 4,8 M. Untuk batasan omset masih tetap ya. Jadi masih sampai dengan 4,8 miliar itu masih 4,8 M. boleh menggunakan pajak final ya yang 0,5% ya. 0,5%. Cuman memang ada beberapa ini ya penyempurnaan juga yang tadi saya bilang. Untuk batasan omset kalau dulu kan untuk penghitungan omset 4,8 miliar kan dari penghasilan yang memang dikenakan final, yang boleh dikenakan PPh final kan. Tapi kalau sekarang 4,8 miliar itu dihitung dari keseluruhan penghasilan brutonya. Jadi nggak hanya final aja ya. Contohnya gini, misalkan ada dokter ini. Dokter kan dia pekerjaan bebas, ya kan. Dia ada buka praktek, dia kan dapat penghasilan. Selain itu dia juga mungkin membuka apotek, punya apotek. Nah, apotek ini kan masuk usaha ya, usaha yang dikenakan PPh final. Nah, batasannya adalah untuk menghitung penghasilan brutonya harus digabung dulu antara penghasilan yang dari praktek tadi yang jasa sama yang dari usahanya akan digabung dulu. Berbeda dengan aturan yang sebelumnya, Mas. Kalau aturan sebelumnya kan kita menghitung dari penghasilan finalnya aja, yang dari usaha apoteknya aja, batasan 4,8 miliarnya. Nah, kalau sekarang harus digabung dulu, Mas. Antara jasa dan usahanya itu kalau digabung sudah melebihi 4,8 itu sudah nggak boleh. Walaupun mungkin secara jumlah untuk yang omset usahanya masih di bawah 4,8. Oke, gitu. Berarti ada tambahan nih kawan pajak, penyempurnaannya dalam artian seluruh penghasilan ya Betul, Pak ya. iya, Nah, jadi tidak hanya omset dari yang usaha aja, tapi kalau misalnya punya penghasilan lain itu juga menjadi tambahan dalam penghitungan 4,8 M. Nah, kalau misalnya di atas 4,8 M berarti masih sama atau gimana? Kalau di atas 4,8 berarti dia sudah nggak boleh menggunakan PPh final 0,5%. Gugur Jadi nanti berarti akan dihitung menggunakan tarif umum ya, tarif umum pasal 17 itu. Oke, jadi seperti itu untuk 4,8 M. Nah, lalu ada lagi nih yang mungkin dibawa atau dipertahankan. Yang sering ditanyakan nih sama masyarakat. Untuk orang pribadi, nah ini yang paling banyak yang ditanyakan. Untuk orang pribadi itu, apakah masih ada batasan 500 juta dalam 1 tahun? Atau bagaimana nih untuk orang pribadi? Tentunya karena memang tidak ada perubahan ya yang terkait batasan yang 500 juta, itu masih tetap dipertahankan untuk batasan 500 juta. Yang tentunya untuk 500 juta terkait penghasilan yang dari usaha aja ya Mas ya. Ya. Kalau penghasilan dari usahanya masih di bawah 500 juta, itu nanti tidak dikenakan PPh final terlebih dahulu kan. Itu hitungan akumulatif ya Mas ya, akumulatif ya. Jadi kalau di atas itu nanti baru selisihnya dikenakan PPh final 0,5%. Berarti kalau itu ngitungnya adalah dari usahanya. Betul, dari usahanya. Tapi kalau 4,8 M dari keseluruhan ini. Nah, karena 4,8 M itu nanti masuknya di SPT ya Pak ya, secara global. Seperti itu. Jadi kawan pajak nih yang punya e-commerce mungkin ya. Nah, ini punya e-commerce sering nih, wah ini Pak saya punya bisnis e-commerce dan lain-lain. Wah, nanti mungkin ada lagi ya. Mungkin Instagram Live selanjutnya nih, edisi selanjutnya akan kita bahas khusus e-commerce. Karena sudah banyak yang bertanya ya. Iya, banyak. Karena menarik ya kalau kita udah bicara terkait usaha, bicara e-commerce, UMKM. Nah, itu akan menarik sekali. Nah, tadi sudah 500 juta sudah dijelaskan oleh Pak Yudi, jadi masih ada fasilitas. Kalau di bawah 500 juta gimana Pak? Tidak dikenakan. Tidak dikenakan. Nah, begitu. Lalu yang selanjutnya, tadi sudah bahas orang pribadi. Sekarang kita bahas bagaimana untuk selain orang pribadi, berarti adalah wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan ini kan juga salah satunya di PP 55 tahun 2022 itu diatur. Nah, untuk PP 20 tahun 2026 ini bagaimana pengaturan untuk wajib pajak badan, Pak? Wajib pajak badan kan nanti akan dibagi dua ya, Mas ya. Untuk wajib pajak badan PT, CV sama firma ya. Firma. Atau selain itu juga ada wajib pajak yang PT perseorangan. PT perorangan. Ya. Khusus untuk wajib pajak badan kecuali yang PT perseorangan dan koperasi ya itu
sebelum dia untuk NPWP-nya terdaftar sebelum berlakunya PP 20 tahun 2026 itu masih boleh memakai surat ini ya, surat keputusan PP 55. yang masih berlaku ya, PP Ya, 55 yang PP masih berlaku sampai dengan batas waktu dia Waktu. terakhir ya. Tapi apabila badan ini terdaftar setelah berlakunya PP ini, otomatis kan sudah tidak bisa ya. Sudah tidak bisa. Semua badan atau gimana yang nggak bisa? Untuk yang pengecualian yang koperasi sama yang PT perorangan. Jadi koperasi ya. sama PT perorangan masih Betul. boleh. Untuk yang PT perorangan itu berlaku juga ya, sama dengan kayak PP orang pribadi ya. Jadi dia masih bisa menggunakan sampai memang sampai akhir ya, atau sampai istilahnya kewajibannya dia masih masa berlaku ya habis ya. Jadi nggak ada batasan kalau yang untuk PT persorangan dan orang pribadi. Ya, jadi PT perorangan dan koperasi ya Pak tadi. Ya. Itu di untuk PT perorangan ya Mas, sama PT perorangan sama orang pribadi. Dan orang pribadi. Kalau koperasi beda lagi Mas. Koperasi beda lagi. Ya. Oh, beda lagi. Kalau koperasi dia kan ada ini ya. Untuk wajib pajak koperasi yang terdaftar sebelum berlakunya PP 55 dan masa pemanfaatan PPh finalnya itu berakhir tahun 2024 ya, itu masih boleh menggunakan PPh final 0,5% itu mulai tahun 2025 sampai 2029. Jadi batasannya sampai tahun 2029 masih boleh. 2029 ya. Lama ya Pak ya, Ya. Masih 3 tahun lagi. Betul. Dan sedangkan kalau nanti ada koperasi ya, mungkin yang terdaftar NPWP-nya terdaftar setelah berlakunya PP 20 tahun 2026 itu hanya boleh menggunakan selama 4 tahun, Mas. 4 tahun. Ya. Misalkan untuk yang terdaftar tahun 2027 ya, misalkan. Nanti hanya dihitung selama 4 tahun aja. 2007, 2008, 2009 sampai 2030. Batasnya gitu. Oke. Ya. Jadi memang tetap ada, cuman masa berlakunya tidak seperti orang pribadi. Betul. Itu. Nah, tapi ya tetap ini ya, karena wajib pajak sekarang itu masih diperbolehkan ya, dibanding kalau dengan yang CV sama yang badan yang selain PT perorangan itu sudah tidak boleh. Ya, kenapa kok PT perorangan dan koperasi? Nah, yang bilang kalau PT perorangannya adalah PT yang paling sederhana ya Pak, karena modalnya tidak terlalu besar. Jadi untuk mendukung keberlangsungan usaha wajib pajak sekalian. Nah, kalau koperasi, karena koperasi ini adalah unit penggerak ekonomi ya, jadi kan sampai ada bicara kalau di negara kita itu koperasi itu termasuk salah satu penggerak ekonomi yang di level ini ya, termasuk skalanya bagus, masif lah istilahnya untuk koperasi. Kalau PT badan yang konvensional kan harus gede ya Pak. Ya, karena kan memang sudah ada struktur organisasinya kan ya. Fasilitasnya dihapus. Betul. Ya. Nah itu alasannya. Jadi aman nih bagi wajib pajak PT perorangan dan koperasi masih bisa. Nah untuk selanjutnya yang ditanyakan, cut off-nya itu kira-kira kapan Pak yang dalam ketentuan peralihannya itu cut-off-nya tanggal berapa? Tadi sudah disebutkan ya, tanggal 22 April ya. 22 April 22 April tahun 2026. Jadi tanggal itu. Kalau misalkan ada wajib pajak badan dalam hari ini adalah PT yang itu ya, yang selain PT perorangan, terus ada CV, mungkin ada firma, itu sudah tidak boleh menggunakan PPh final 0,5% lagi, Mas. Nggak boleh. Jadi sudah otomatis terfilter ketika pendaftaran NPWP melalui Kortex ya Pak. Kalau yang terdaftar sebelumnya masih boleh menggunakan sampai batas waktu itunya ya, surat keputusan itunya ya. Surat keputusan. Jadi ada ketentuan peralihan. Jadi nggak begitu aja langsung dihajar berlaku surut. Wah, nggak gitu ya mainnya. Jadi kita masih ada ketentuan peralihan sesuai dengan cut off berlakunya peraturan PP 20 tahun 2026. Nah, mungkin ini ada yang ditanyakan nih, mungkin saya bacakan pertanyaan nih ya. Ada dari wajib pajak, salah satu dari wajib pajak di Malang Selatan tanya, ya bahwa ini kan kalau biasanya kita terkait PP UMKM, aturan UMKM ini nanya, Pak biasanya kita dimintain esket. Wah, kalau yang lama kan esket PP 55. Nah, sekarang kan harusnya PP 20 itu di Kortex ya. Ya, yang PP yang baru. 55 kan 2022 kan. Nah, yang sekarang PP 20 tahun 2026. Itu bagaimana? Ada yang bilang, oh nanti otomatis di Kortex akan diperbarui. Dan atau harus pengajuan atau gimana, karena ini banyak nih wajib pajak datang ke KPP tujuannya adalah esket. Karena kan esket terkait dengan pemotongan ya Pak ya. Kalau misalnya nggak punya esket nanti dipotongnya sesuai dengan tarif yang berlaku, misalkan
jasa itu 2% dan lain sebagainya. Ini bagaimana terkait esket? Untuk pengajuan esket kan bisa melalui Kortek ya, untuk yang PP 20 tahun 2026. Tapi untuk mungkin untuk wajib pajak yang masih memiliki esket sebelumnya dan masih berlaku, masih bisa digunakan. Otomatis ya, Pak? Ya, otomatis masih bisa digunakan. Nah, cek menunya di mana, Pak? Cek menu itu? Di Kortek Di ya? Kortek kan, pasti Di itu di Kortek wajib itu, pajak kan. nah, ini sekedar info. FYI, FYI, for your information, bahwa esket ini akan diperbarui secara otomatis melalui sistem ya. profil wajib pajak. Ingat, di fasilitas saya. Di fasilitas saya itu nanti kan kalau PP 55-nya sudah expired, itu otomatis diperpanjang jadi aktif lagi. Walaupun tulisannya esket PP 55 tapi masih aktif. berlaku. Nah, otomatis diperpanjang walaupun bukan PP 20 tulisannya. Jadi kawan pajak nggak usah bingung. Wah, ini esketku nggak ada nih, Pak, nggak bisa ngajuin lagi. Nggak bisa ngajuin. Nah, itu soalnya kemarin banyak ada yang komplain ya. Iya. Jadi gitu ya. Kawan pajak otomatis diperbarui. Jadi nanti aktif lagi. Betul. Nah, secara esket seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Nanti mungkin kita akan bahas lagi nih. Akan kita bahas lagi selentingan. Nah, mungkin kita bahas apa ya? Apa, Mas? Kayaknya yang ini e-commerce kayaknya. E-commerce ya. Seru ini. Ada beberapa WP yang datang ke kantor itu, Mas, PMK menanyakan berapa masalah ya? kewajiban Mungkin kalau banyak yang e-commerce. tahu bisa bisa ngechat nih PMK berapa, ayo. Nah, jadi nanti mungkin kita bahas e-commerce nih Boleh, selanjutnya. seri berikutnya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Dari kawan pajak? Kita cek. Di Wah, langsung ini live chat ya. kita cek. Apa nih pertanyaannya? Kak, kalau aku jadi direktur PT dengan modal 2M dan punya usaha jualan baju omset 3M, boleh pakai tarif ini enggak? Direktur apa tadi? Direktur PT, modalnya 2M. Modal 2M terus Punya usaha jualan baju, omsetnya 3M. omset 3M. Boleh pakai tarif ini apa enggak? Omsetnya 3M, jual baju. Kalau omsetnya 3M berarti kan bisa, karena kan masih di bawah 4,8 ya. Berarti modal nggak dihitung ya? Nggak dihitung. Nggak dihitung. Modal Yang dihitung adalah omset ya, omset penjualan ya. Omset itu apa, Pak? Jadi dari omset itu banyak orang yang bilang gini, Mas, omset itu setelah tak potong bayari karyawan, bayari listrik. Oh, enggak. Bukan kalau gitu omset ya, itu omset kotor ya, jadi sebelum dikurangi dengan biaya ya. Nah, ingat, omset adalah penghasilan kotor, bukan penghasilan bersih. Nah, ada lagi yang nanya nih, bisa jelasin perlakuan peraturan ini enggak terhadap influencer itu gimana, Kak? Influencer, nah ini mungkin dari kalangan Gen Z nih kayaknya mau jadi influencer ini. Gen Z ini luar biasa sekarang tuh, cita-citanya apa? Jadi YouTuber, influencer. Nah, mungkin kepikiran nih, wah aku nanti kalau YouTubeku subscribernya 10 juta subscriber nanti penghasilanku banyak, terus gimana? Ini bisa nggak influencer? Influencer tuh pekerjaan bebas ya. Betul. Jadi kalau di peraturan yang PP 20 ya tahun 2026 itu influencer termasuk dalam pekerjaan bebas, Mas. Sebenarnya PP 20 tahun 2026 ini juga ini ya menyesuaikan dengan PMK yang baru ya, yang PMK yang apa itu yang tentang imbalan jasa bagian PMK berapa 138 atau satu berapa ya intinya itulah ya. Jadi disesuaikan dengan itu. Kalau pekerjaan bebas berarti dia sudah tidak boleh menggunakan PPh final, Mas, 0,5% ya. Berarti karena yang boleh hanya yang dari usaha aja. Benar. Ya. Kalau pekerjaan bebas itu kalau nggak salah ya, Pak, ya. Pernah dengar nih, opsinya itu ada 2. Kalau nggak melakukan pembukuan, berarti pakai norma, menyampaikan norma. Betul. Nah, norma itu berarti menghitung penghasilan netonya pakai persentase ya, dengan persentase tertentu. Iya, memang kalau dulu influencer tidak disebutkan secara eksplisit ya di ketentuan ya. Namun di PP 20 ini sudah disebutkan secara jelas. Kalau influencer ini tidak masuk dalam skema yang PPh final pasal 0,5%, jadi sudah nggak boleh menggunakan itu. Oke, jadi kawan-kawan influencer ini jangan lupa untuk menyampaikan norma atau melakukan pembukuan. Pilihannya hanya itu. Itu aja ya. Nah, sedangkan kalau misalkan terkait PP 20 tahun 2026 ini untuk pelaku UMKM. Untuk aturan selanjutnya gimana ya? Selama aturan ini tidak dirubah ya berarti sesuai dengan PP 20 tahun 2026. Selama memenuhi ketentuan ya. Selama memenuhi ketentuan. Yang batasan omset tadi. Kembali lagi ke situ. Nah, kembali lagi ingat itu penghasilan kotor, bukan penghasilan bersih.
Itu ya. Iya. Itu mungkin pertanyaannya dari Ada lagi, kawan Mas? pajak udah cukup Sudah itu cukup, kayaknya ya? udah Oke. jelas Pak Yudi. Nah, Iya. terkait ini mungkin ada pesan nih untuk masyarakat khususnya pelaku UMKM terkait PP 20 tahun 2026. Pesan disampaikan mungkin ke kawan pajak yang sedang menyaksikan Pak Yudi. Ya, ya. Ya, yang pasti kan sekarang sudah ada ketentuan ini ya, yang PP 20 tahun 2026. Jadi aturannya juga sudah jelas, tidak perlu bertanya-tanya lagi ya. Jadi wajib pajak bisa langsung menggunakan PPh final lagi yang 0,5% itu ya, untuk yang tahun 2025 mungkin ya, tahun 2026 dan seterusnya sampai dengan batas waktu ya. Selama wajib pajak masih menginginkan untuk dikenakan PPh final, karena kan bisa dibolehkan juga ya untuk orang pribadi, tapi dia memilih dengan pembukuan kan bisa juga. Ya, gitu. Memilih pembukuan ya. Selama dia masih menginginkan tersebut dan masih memiliki ketentuan yang 4,8 itu masih bisa menggunakan 0,5%. Intinya gitu. Jadi aman kawan pajak, nggak usah takut, otomatis nanti diperbarui. Betul, ya. Jadi kawan pajak tinggal duduk-duduk aja, nanti tinggal direkap omsetnya untuk orang pribadi, apalagi ya kalau belum sampai 500 juta, cukup direkap omsetnya, laporkan di SPT tahunan 1 tahun sekali sebelum 31 Maret kalau orang pribadi. Betul. Kalau badan tadi tetap bisa, tapi dengan ada batasan waktu. Ada batas waktu. Gitu ya. Betul. Mungkin ada lagi? Sudah? Itu aja Pak Yudi? Cukup sih. Cukup. Nah, jadi kawan pajak, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Pak Yudi terkait yang namanya PP 20 tahun 2026. Jadi kawan pajak UMKM nggak perlu takut lagi nih terkait namanya penghasilan terhadap UMKM nih, apakah naik, apakah turun. Wah, inflasi terus. Tapi nanti, nah ada orang dong ngomong, inflasi terus Mas, apa-apa naik, masa pajak dinaikin. Enggak lah kawan pajak. Kita kan juga tahu sebagai institusi pemerintah yang bergerak di bidang penerimaan, DJP dalam hal ini mengakomodir kawan pajak supaya usaha kawan pajak itu tetap bisa berkembang secara maksimal. Gitu ya. Jadi kawan pajak tetap gunakan aturan ini dengan bijak. Nah, pesan kami, jika ada kesulitan, kawan pajak bisa datang secara langsung konsultasi ke KPP. Ataupun kawan pajak juga bisa mengikuti sosial media kita, karena sosial media kita nih akan ada beragam info menarik. Sosial media kita apa? Ada @pajak Malang MLG Selatan ya untuk Instagram, lalu ada juga YouTube, ada juga Facebook dan sebagainya. Nah, gitu ya kawan pajak. Lalu selanjutnya mungkin itu aja. Nanti kita bahas apa ya Pak enaknya? Kayaknya kita akan mau bahas PMK yang e-commerce itu Mas. E-commerce ya, tapi itu episode selanjutnya. Nanti kepanjangan kalau sekarang Pak. Jadi nanti mungkin kita akan bahas di episode Instagram Live selanjutnya terkait PMK e-commerce PMK nomor 37 tahun 2020. Nah, ya itu ya. Jadi terima kasih kawan pajak atas perhatian dan atensinya. Sekian Instagram Live kali ini bersama saya Didit sebagai host dan saya Yudianto sebagai narasumber. Kami ucapkan selamat sore, salam sehat semua kawan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.